tanggung jawab semua, kewajiban semua nih. 20 tahun nikah Ustaz panggilnya udah kasar kali, aku kamu panggilnya. Dulu waktu pacaran panggilannya romantis, anak udah besar udah bercucu panggilnya kasar, apa kadang-kadang. Tapi berdiri jamaah yang Allah muliakan, ini termasuk tanggung jawab bagi seorang suami. Makanya mohon maaf ini kita merujuk juga dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari di bab yang kedua. Ada dua makom. Yang pertama ada namanya makom tajrid, yang kedua ada namanya makom sebab. Perhatikan makom sebab dan makom tajrid. Makom tajrid itu adalah orang-orang yang ketika dia memutuskan tidak menikah, misalnya dia tidak menikah, gak ada tanggung jawab anak dan istri, tidak ada tanggung jawab anak dan istri, orang tuanya gak ada lagi, ya nikah di hari itu 24 jam, keluar dia dakwah 4 bulan, fokus dia ibadah betul-betul bagus, ini makom tajrid. Ada namanya makom sebab. Makom sebab itu adalah kita semua. Kita menikah, punya anak, punya istri, ada orang tua. Ini makom sebab. Ini tanggung jawab bagi seorang suami. Ini tadi. Ada kadang-kadang orang masih berada di makom sebab, tapi mengarah kepada makom tajrid. Tanggung jawab ada. Anak bapak gimana makannya nanti? Allah yang mengatur, tapi kita risau. Sering pak dengan ucapan kita. Bapak mau kemana? Saya mau pergi ke bagian apa? Jadi anak bapak gimana? Istri gimana? Istrinya dari lubang tutup lubang. Tak diobatkan, tak dari mana makannya pinjam-pinjam. Jawaban suami tak perlu risau, Allah sudah mengatur. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ibadah yang kita lakukan adalah maksiat kopi, maksiat yang tersembunyi. Ini kalau kita fokuskan kepada makom sebab, menafkahi anak dan istri tanpa mengabaikan perintah Allah, ini pahalanya macam jihad bisa kita. Makanya kata Rasul, 1 dirham diberikan kepada fakir miskin, 1 dirham engkau berikan kepada anak yatim, dibanding 1 dirham diberikan kepada anak dan istri, itu lebih baik. Tapi hadirin jamaah yang Allah muliakan, nafkah. Ini tadi makom sebab. Apa lagi makom sebab? Wa ashiruhunna, pergauli mereka dengan cara baik. Berikan nafkah dengan halal, berkata dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Jangan karena kita ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin rumah tangga suka-suka. Padahal dari Ustaz, kayak gini bersama Pak. Ini Al-Quran sudah mengatakan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini dia makom sebab dan makom tajrid. Ustaz, kalau misalnya saya Ustaz berada, saya makom sebab sudah terpenuhi, saya tinggalkan sama anak istri 2 miliar, mobil 3, rumah mewah, semua kebutuhan saya penuhi. Tadi saya mau pergi zikir, saya mau pergi dakwah, saya tinggalkan mereka, apakah boleh? Boleh. Kalau istri ridho, karena nafkah bagi seorang suami bukan cuma sekedar nafkah zahir, tapi ada namanya nafkah batin. Kalau ibu ridho boleh, tapi kalau tak ridho tak boleh. Ini tadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, itu makom sebab dan makom tajrid. Contohnya lagi, apa lagi makom tajrid? Anak dimasukkan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren anaknya yang diharapkan bapak ibunya apa? Belajar menghafal, belajar menghafal ibadah doa orang tua. Rupanya yang lain-lain dikerjakan sambil kerja, cabut ke sana ini. Makom tajrid dia mengarah kepada makom sebab, kecuali sampai ke orang tua. Nanti kalau nanti berangkat, kalau nanti pondok, mau sambil kerja ya biar ada duitnya. Ini makom sebab.
Tapi yang dipesankan orang tua tahu dia belajar bagus-bagus, tak perlu yang lain-lain, cepat kejar wisuda. Makom tajwid. Nah, jadi jamaah yang Allah mulia begitu dari dia. Apalagi makom sebab tanggung jawab bagi seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istri. Setelah itu apa lagi? Sedekah. Bu, mana sedekah paling afdal? Sedekah kepada fakir miskin atau sedekah kepada kerabat? Abu, kerabat. Sedekah kepada kerabat. Makanya kadang-kadang mohon maaf ada orang keponakannya tentara, jabatannya tinggi, gajinya besar, dermawan, sedekah ke masjid-masjid tak kemana. Tengok buktinya jualan es cendol, itu makannya dari seberapa dapatnya itu tuh makannya, dari segitu dapatnya itu tuh makannya, nggak diperhatikan. Kadang-kadang tengok ada rumah, tidak minta dia bulan datang ke rumah minta beras, minta ini kapan? Wah, dia terkenal pula dermawan, sedekah di mana-mana. Ada di jamaah yang Allah muliakan. Sedekah yang paling afdal kepada kerabat. Kemudian setelah kerabat apa lagi? Tetangga. Rumah 3 kamar, pagar tinggi, tengok tetangganya nenek ini makan pagi, makan pakai malam, makan siang, makan pakai malam, nggak tahu. Jadi bukan ada kayak gitu kadang-kadang, mohon maaf. Makanya kalau masjid itu buat acara santunan anak yatim, acara apa, jangan cari jauh-jauh, cari jamaah, cari orang sekitar, itu paling lengkap. Jadi nggak nyari ketemu, nyari kemana surga, nyari ke Setiabudi, mau dari sana keponakan meninggal orang tuanya, di sini juga bukan. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan ini tadi. Setelah itu apa lagi? Setelah tetangga, barulah fakir miskin yatim piatu yang jauh-jauh. Ini dari dia. Itu makam sebab pendapat Imam Nawawi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas bagi seorang suami. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah dalam pekerjaannya. Maka kewajiban seorang suami bukan hanya sekedar memberikan nafkah, bukan hanya sekedar mengajarkan kebaikan kepada anak dan istri, tapi kewajiban seorang suami adalah ad-dinun nasihat, memberikan nasihat. Makanya aku mohon maaf dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali jilid 2 ada kata Imam Al-Ghazali, la tamkihul mar'atu sittaqul, ada sifat perempuan yang tak disukai Allah dan Rasul. Ada apa? Apa yang pertama? La annana. Perdengar bu? Wala annana. Wala annana. Yang pertama annana. Apa ini annana? Annana adalah perempuan yang suka mengeluh. Annana adalah istri yang suka mengeluh. Tinggalnya di Jerman, kerjanya di mana Ustaz? Kimatu, di pabrik. Kadang suami berangkat habis subuh, sampai rumah kadang menjelang maghrib, kadang jam 7, sampai rumah kelaparan. Oleh apa bang? Lapar kali ya bang, buat aku hidup bersama telur. Enakan uang dia di rumah. Kau berangkat pagi pulang malam, kadang-kadang nongkrong kau suruh-suruh pulang lah. Oke, anak, aku capek 24 jam jaga anak. Akhir bulan gajian, ini rezeki kita, gaji kita bulan ini gaji apa? 10 tahun kerja kok nggak nenek gajimu ya, anak-anak mengeluh. Ini sifat pertama.
Istri yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Istri asli orang Medan, suami mendatang orang Padang merantau tinggal di Medan mereka. 10 tahun pernikahan, apa kesalahan suami? Udah aku yang membiayai rumah tangga, anak sekolah aku yang bayar, istrinya PNS, suaminya gojek. Mungkin lah dia bertingkah pulang apa sama? Kalau nggak ditolong orang tua tuh nggak siapa-siapa. Ini tadi kalau nggak ditolong orang tua nggak siapa-siapa tuh mana? Yang ketiga ada namanya handana. Apa yang handana? Handana adalah perempuan yang merindukan laki-laki lain. Kalimat handana ini bukan sekedar merindukan, mengagumi laki-laki lain. Bukan tega itu saya Ustaz nih, lebih ganteng dari suamiku.